Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermaksud untuk meningkatkan kadar ketakwaan sesuai dengan mukadimah apa yang disampaikan oleh guru, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam kitab Risalah Al-Mustarsidin dari Imam Al-Harits Al-Muhasibi disebutkan bahwa ketakwaan itu menghasilkan beberapa hasil. Ini disebutkan di dalam Quran surat yang pertama, disebutkan di dalam Quran surat At-Tolak ayat 5. Intinya mendapatkan anugerah berupa peleburan dosa-dosa dan pahala yang dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahala baginya. Yang kedua, mendapatkan anugerah berupa keselamatan dari siksa dan hukuman, didasari dari Quran surat Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Yang terakhir adalah anugerah berupa hilangnya perasaan khawatir dan sedih terhadap hukuman, didasari dari Quran surat Al-A'raf ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, saya ulang, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari 3 ayat Quran ini mohon pemahaman atau penjelasan makna yang sudah tersurat. Terima kasih. Kembali kita awal. Tadi sudah diterangkan dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Coba disimak, diperhatikan, ada nggak orang yang takwa itu susah? Ada nggak orang yang takwa itu terbebani? Ada nggak orang yang takwa itu merasa berat dalam hidup? Apakah sama orang yang takwa tadi dengan orang yang zalim? Sama atau tidak? Jadi definisi takwa itu sudah mencapai seluruh komponen, solusi terbukanya pintu kemudahan.
Ini takwa. Dengan pembagian-pembagian bagaimana menghilangkan was-was, bagaimana menghilangkan kesedihan, bagaimana menghilangkan masalah, itu perbaikan takwa itu pertama memperbaiki sholat, bukan banyaknya sholat, memperbaiki sholat, memperbaiki rukun, memperbaiki niat, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, yang menghapus semua keberadaan keinginan, yang mana keinginan akan mengundang penyimpangan di dalam sholat. Ini membentuk takwa. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang sujud, banyak orang yang rukuk, tetapi tidak mengetahui akhlak di dalam sujud, tidak mengetahui akhlak dalam rukuk, tidak mengetahui akhlak dalam tasyahud, tidak mengetahui akhlak dalam takbir. Ini yang tidak disebut merubah kehidupan. Merubah sifat-sifat yang jelek dan buruk, sholat yang baik. Merubah penghasilan yang buruk, sholat yang baik. Merubah bergaul dengan teman-teman yang buruk dengan sholat yang baik. Bukan sekedar kita melaksanakan sholat, tapi yang tidak mengetahui kandungan sholat. Semua ada di dalam sholat, sampai betul-betul kerendahan, kekurangan, kepalsuan, kebohongan itu terhapus dengan sholat, maka dapat predikat yang disebut takwa. Kalau orang mengaku takwa, semua bertakwa. Tapi kualitas takwa adalah kualitasnya tergantung sholatnya. Tunduknya kepala, tunduknya badan, belum tentu tunduknya hati. Tunduknya hati belum tentu tunduknya roh kepada Tuhannya. Lah roh inilah yang disebut mengabdi, ta'alluq, tunduk kepada Tuhannya, bukan badannya. Jiwa tidak tunduk, akal sudah tunduk, nafsu ingkar. Nafsu ingkar, iblis ingkar. Kemudian muncul lagi yang dibenci oleh Allah, muncul terhias di hatinya dan akalnya, dunia yang dicita-citakan. Berapa hal yang kita paham tentang hal ini? Inilah yang disebut mereka sholat
lalai hatinya. Mereka sholat, lalai akalnya. Mereka sholat, lupa musuhnya. Mereka sholat, lupa yang dibenci Tuhannya, yang dikerjakan. Bagaimana yang diminta, yang dibenci Tuhannya. Dengan sholat ini sifat penghambaan, yang tujuan tidak lain untuk mencapai kesempurnaan sholat, bentuk takwa. Takwa itu sudah diajarkan, tentu menghiasi dengan amal-amal soleh. Tidak disebut takwa tidak memiliki amal-amal yang soleh. Perilaku tetap buruk, akhlak tetap buruk, ucapan buruk, pekerjaan buruk. Ini hasil karya sholat yang buruk. Tunduknya hati, tunduknya jiwa kepada Tuhannya, maka malulah hamba ini. Sifat malunya ini disebut tawadhu. Seseorang yang sudah tawadhu berarti punya sifat rendah hati, sifat murah hati, sifat murah senyum, murah harta, murah maaf. Dan tidak ada kebencian, karena sifat Allah tidak pernah membenci kepada hamba-hambanya. Sifat dendam yang tidak pernah selesai dan usai, bahkan sampai dibawa mati. Sampai kapanpun sholat itu tidak diterima. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah Maha Menolong. Kalau sudah sifat ada suka menolong, berarti nama Allah An-Nasir dititipkan nama dengan sifat kepada orang mukmin, maka dia suka menolong. Diberikan sifat pemurah, sifat dermawan, Al-Karim. Dititipkan Al-Karim, murah senyum, murah harta. Karena ada Al-Karim di hatinya, Allah percaya menitipkan nama dan sifat kepada orang yang dipercaya. Bukan Allah
cari untung atau ingin keuntungan dari hamba, sama sekali tidak membutuhkan. Itu bagian daripada orang yang disebut takwa. Menghimpun komponen semua komposisi, maka menjadi obat. Walaupun ada kandungan tepung, tapi sudah menjadi obat, tidak ada artinya tepung. Kapsul, apa lapisannya? Agar menghilangkan kepahitan. Jadi kalau kita melihat orang yang ahli surga dengan ahli neraka, bisa dilihat, bisa dirasakan, di dunia ini sudah bisa dilihat. Resah terus menerus, mati neraka. Jadi nggak usah jauh-jauh, beban terus, dosa itu neraka. Masalahnya banyak, 7 neraka sakor yang namanya jahanam sampai neraka jahim, semua dicicipi. Masalahnya terlalu banyak. Jangan mati kamu punya masalah, apalagi kamu sedih dengan apa-apa yang sifatnya hanya duniawi. Celaka, susahlah karena dosa-dosa. Jangan susah apa yang hilang dari tangan. Aku tidak peduli apa yang hilang dari tangan, tapi aku akan menghitung penyesalanmu atas dosa-dosamu. Ini yang diaudit dengan Allah. Saya cuma ingatkan, jangan mati bawa masalah, jangan mati bawa susah, jangan mati bawa beban berat nanti dikubur. Apalagi yang menjadi bebanmu, urusan yang dibenci oleh Allah. Hidup sekali dan tidak akan pernah 2 kali. Kesempatan pun 1 kali, tidak akan terulang kesempatan yang sama. Jangan habiskan waktumu hanya memikirkan nasibmu. Jangan habiskan akal dan pikiranmu cuma mengisi-isi perutmu. Di dunia saja orang sudah banyak menjauh, orang sudah banyak membencinya, orang sudah banyak tidak suka kepadanya. Kalau kamu orang baik, tanyalah 40 orang di majelis, dan orang setuju kamu baik, kamu orang baik. Kalau kamu koneksimu kamu baik, itu memang sahabatmu yang menutupi kesalahan.
setuju dengan kamu, baik ilmu apa yang kau pelajari, baik sikapmu, baik akhlakmu, kamu baru tahu nanti kalau kamu meninggal siapa dirimu. Tidak ada satupun yang mendatangi kamu, walaupun kamu kaya raya. Karena manusia tidak pernah simpatik kepadamu. Manusia yang tidak pernah melihat kamu baik. Bagaimana kamu mendapatkan kebaikan, wong kamu tidak pernah menuai kebaikan. Tanamkan kebaikan, niscaya orang akan mengingat. Tapi kesan-kesanmu arogan, yang selalu ingin dipuji orang, yang selalu ingin diperhatikan orang, dan selalu merendahkan orang, meremehkan orang. Bagaimana kamu orang baik? Kamu bisa kaya, bisa punya harta, bisa punya rezeki banyak berkat doanya orang miskin, doanya orang fakir. Bagaimana kamu melupakan mereka dan kamu sombong di hadapan mereka? Karena orang fakir tadi tanggungan Allah, dan orang yang kaya wakilnya Allah agar menunaikan tanggungan-tanggungannya. Ini takwa yang tidak ada was-was, yang tidak mengharapkan kebaikan kecuali balasan dari Allah. Sekali lagi, kalau kesedihan berlarut-larut, susah berlarut-larut, beban berlarut-larut, jangan sampai kematian datang menjemput. Kau akan abadi di dalam kubur. Kesedihanmu yang akan ditambah lagi 1 juta kesedihan. Kami lapangkan dadanya yang selalu mengingatku dalam keadaan berdiri, keadaan berbaring, keadaan berjalan, keadaan duduk, yang selalu mengingatku. Aku beri kelapangan dadanya, ku cabut penderitaan, kesedihan. Kalau tidak menyadari yang kau sudah sakit, maka aku tambahkan lebih sakit lagi dari yang pertama, agar kamu bisa kembali kepada aku, kata Allah. Yang tidak ada hujah-hujah, tidak ada alasan-alasan, hanya kamu dimiringkan sedikit hatimu untuk lupa kepada Allah, maka sudah celaka orang yang punya hati fi qulubil janah, hati yang nyamping, hati yang selalu miring. Begitu lurus belok lagi, yang tidak pernah sampai kepada Tuhan, sehingga banyak pertimbangan, banyak alasan. Semua alasan itu adalah tipuanmu pada Tuhan. Sebelum kamu menipu aku,
kau telah menipu dirimu sendiri. Rasakan itu yang kamu miliki, rasakan yang kamu pikirkan, rasakan yang kamu himpun. Kami cabut nikmat-nikmat itu, kami cabut semua ketakwaan itu. Kujadikan makin was-was dalam hidupmu, ketakutan demi ketakutan, sengsara demi sengsara, kekurangan demi kekurangan, pudar iman dan keyakinan. Maka dia tidak akan bisa tegak berjalan, karena dia tidak pernah tegak di dunia ini. Maka dia terhuyung-huyung ketika hari kiamat, seperti orang mabuk yang tidak tahu kemana dalam kesesatan. Maka tegakkanlah sholat untuk membuat karya yang besar yang ditunggu, hadiah dari Tuhan, takwa. Apabila kami menghendaki seluruh kebaikan, maka apa yang dilakukan hamba-hambaku yang soleh, bukan hamba-hambaku yang lalai, bukan hamba-hambaku yang terpaksa, bukan hamba-hambaku yang meremehkan aku, bukan hamba-hambaku yang hanya sekedar datang kepadaku. Tidak ada jaminan sama sekali terhadap perubahan nasib. Tidak ada jaminan sama sekali perubahan takdir. Akal jadi bodoh, hati jadi buta. Iman jadi taklid, tergantung mana yang nyaman yang ikut. Kerugian yang besar. Bagaimana dia masuk surga? Di dunia saja sudah susah. Kalau susahnya karena dia tahu bahwa itu dosa, ya dia minta ampun. Wong dia susah menderita nggak tahu susahnya. Orang sakit nggak tahu sakitnya, ini kan luar biasa. Udah datang ke dokter, sudah tahu resepnya, juga nggak diminum obatnya. Udah dapat petunjuk, juga nggak dilaksanakan petunjuknya. Tapi penyakit mau sembuh. Bagaimana amal sampai? Tapi dikatakan kami orang takwa. Tapi nggak ngerti syarat takwa. Apalagi dia sholat, asal sholat dia. Arti nggak tahu, kalimat banyak salah, ayatnya salah, rukunnya salah. Tapi yang heran, merasa aman. Ucapan guru itu sedikit nasihat. Buktikan. Jangan mendengar saja, praktekkan, laksanakan sampai datang kematian. Bukan sekedar kunjungan, bukan
bukan sekedar cerita, bukan sekedar nasihat. Untuk apa itu buang waktu? Rugi waktu, rugi duit, rugi tenaga. Orang bangkrut tidak terasa. Semangat rajin kalau ada maunya, malas nggak ibadah karena maunya nggak sampai. Apaan itu? Ini bentuk pengabdian, bentuk penghambaan, bentuk penghormatan, bentuk komitmen, konsekuensi, mengaku iman, wajib tunduk. Bukan nanduk, tunduk. Sampai dapat predikat libasa taqwa wajinatan minal haya. Itu jabatannya. Itu kalau kita sadari. Kalau tidak, mau bawa itu bejana besar, ember yang besar, mau yang besar, bagus. Sayang embernya bocor, apa yang dibawa? Yang lucu lagi bawa gelas pecah, minta diisi air, belum pulang aja udah tumpah. Bagaimana bawa pulang bisa dinikmati? Niat salah, jalan salah, ibadah salah, bawa gelas salah. Kita udah bagi-bagi. Saya potong kambing atau sapi, silakan Anda pilih. Kalau suka kepala, potong kasih kepala. Kalau suka kaki, maka potong kaki. Kaki kambing bawa pulang. Yang satu saya suka kulit, silahkan karena saya punya pabrik kulit. Saya suka, saya kepengen empedu saja, ambil empedunya. Saya senang jeruannya, ambil jeruannya. Bagi satu kambing, semua dapat, kotoran tinggal. Tapi sayang, kambing yang sudah dibawa pulang tidak bisa masak, bahkan menjadi basi dan busuk. Akhirnya kambing tadi terbuang di sampah sia-sia. Ini orang bodoh yang tidak menghargai sama sekali tentang apa yang diberikan guru kepadanya. Padahal tinggal pilih. Luqman Hakim, dia itu tukang kayu yang mengabdi kepada raja. Diperintah sama Tuhan,
tolong belikan kambing, bawa kambing, maka sebelum dimasak, maka apa? Raja bertanya, apakah yang paling enak dan paling bagus dari kambing itu kalau dimasak dan dibakar? Wahai tuanku, yang paling bagus, yang paling enak itu adalah hatinya. Hatinya diambil, dimasak, digoreng, dihidangkan. Betul kamu, ya Luqman Hakim. Ternyata betul hatinya kambing itu sangat nikmat. Suatu hari lagi ada kesempatan, raja perintah lagi, ambilkan, belikan kambing. Apakah yang paling busuk dari kambing ini? Dan kamu hidangkan kepadaku dan makanan itu. Maka Luqman Hakim juga mengambil hatinya kambing. Maka terkejut raja, ini kan yang paling baik, yang paling enak. Kenapa saya mengatakan sekarang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat? Kau juga mengambil hati. Raja tidak mengerti. Itu bahasa isyarat, bahasa itu. Manusia baik dan buruknya Tuan Raja tergantung hatinya. Bukan tergantung kambingnya. Hati itu terletak. Kalau buruk semua apa yang di permukaan, maka buruklah semua kambing. Begitu pula baik hatinya ini, seluruh permukaannya jadi baik. Maka hati-hatilah dengan hatimu yang akan terungkap ke permukaan. Karena Allah tidak memandang sholatmu, Allah tidak memandang pakaianmu, Allah tidak memandang sujudmu, Allah tidak memandang wajahmu, pakaianmu, hartamu. Yang dipandang adalah kemana hatimu ini. Mengingat aku atau selain aku, memohon kepadaku atau selain padaku. Hati merupakan cermin dari segala bentuk zahir yang banyak dilupakan orang, yang tidak mengerti bahasanya hati, yang tidak tahu tentang rusaknya hati, yang tidak tahu kekurangan hati. Padahal itu pengaruh membias ke permukaan, rusak segala-galanya. Sholatnya rusak, mulutnya rusak, pandangannya rusak, akalnya rusak, jalannya rusak, rezekinya rusak, karena hatinya sudah parah, gelap, berkarat, karena sangat cintanya kepada dunia, maka membuat karat-karat. Kalau sudah karat-karat, muncullah nuftah, noda-noda yang setiap detik, setiap menit mengisi karat-karat itu dengan titik-titik dosa noda. Parah. Diberi nasihat atau tidak, dia tidak akan tahu itu nasihat. Diberi pelajaran, dia tidak tahu itu pelajaran. Dia dapat petunjuk, dia tidak tahu itu petunjuk.
mati hati, terkunci habis. Ibadah semua yang dilakukan tidak ada untuk Allah. Semua rekayasa untuk dapat pujian manusia. Semua amal tidak untuk Allah, tapi untuk mendapat penghargaan manusia. Celaka yang demikian ini, karena tidak mengetahui rusaknya hati, rusaknya semua amal perbuatan. Tidak disebut orang yang takwa. Itu orang yang ibadah celaka. Ya, mudah-mudahan itu kita bisa memperbaiki. Orang yang paling beruntung, yang selalu menyelidiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan diri, apa yang menjadi segala sesuatu yang bisa melupakan diri itu apa. Mengoreksi, menintrospeksi, kenapa saya begini, apa salah saya itu, kenapa saya hidup begini, dosa apa saya ini, kenapa saya ini selalu salah, mana yang harus dibetulin, mana yang harus diperbaiki. Tujuan orang menuntut ilmu memperbaiki hati, bukan memperbaiki badan, wajah, penampilan. Tidak. Perbaiki hati. Hiasilah hati sampai mendapatkan petunjuk dari Tuhanmu. Apa petunjuk? Agar menjadi orang yang takwa. Hudakan muttaqin. Petunjuk hanya diberikan orang yang takwa. Bukan amalmu bersih, ibadahmu bersih, pakaianmu bersih, badanmu bersih, sajadahmu bersih, lupa hatinya najis. Maka semuanya menjadi batal. Yang tidak pernah diteliti, yang nggak pernah diketahui, atau pura-pura bodoh amat, najis. Kalau orang kasyaf lihat amis. Kenapa saya lihat orang ini minyak wanginya bagus, bajunya bagus, kenapa amis nih? Ada apa ini? Ternyata penyakit hatinya ini, nodanya ini yang gak bisa hilang, bahkan menjadi subjek objeknya itu predikat ada jadi satu, jadi tabiat. Yang sudah nempel, menyatu dengan darah dagingnya. Bagaimana ada kebaikan? Bila kecuali dia betul-betul untuk digantikan lagi. Ya Jabbar, gantikan saya hati yang baru, akal yang baru, otak yang baru, hati yang baru. Yang lama tinggal, akal yang lama tinggal.
sepi, banyak bohong ini. Maka Allah menggantikan semua onderdil yang baru. Maka disitulah tampak perubahan-perubahan, semua akan menjadi heran. Wargamu semua heran, orang tuamu akan heran dengan perubahanmu yang begitu 180 derajat. Ini enggak, kamu ini udah ngaji pancet kan? Kok dikus ngaji? Kamu sudah ngaji, kenapa nggak berubah? Selama itu sebutan ada, selama itu malulah kamu bahwa semua amalmu tidak dipandang oleh Tuhan. Nggak ada berubah. Dengan sholatnya nggak berubah, dengan puasanya nggak berubah, dengan ngaji nggak berubah. Berarti betul-betul ini orang sudah dapat nas, putusan dari Allah, hukuman mati. Kami kendaki keburukan, tidak ada satupun manusia bisa berubah. Begitulah kami kendaki kebaikan, maka kebaikan itu tidak ada satupun yang bisa menghalang. Maka itu satu rahmat Allah. Dengan kebaikan-kebaikan itu harus bisa berubah dalam hal segala hal, dalam pakaian, dalam berhias, dalam berteman, dalam berbisnis. Semua yang buruk itu tidak ada lagi. Itu yang namanya orang bertaubat. Maka dengan demikian didik diri kamu, didik hati kamu, didik jiwa kamu. Jangan pernah melihat orang lain. Didik sejauh mana tunduk kepada Tuhan, niscaya akan berubah semua hal, segalanya. Itulah merupakan tanda-tanda orang yang hijrah. Bukan pindah rumah, meninggalkan semua apa yang dibenci Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak disuka oleh Allah. Kita jauh dari mereka-mereka yang ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.